Kenapa yang dikejar-kejarkan itu? Ada berani nggak ngejar kasus EKTP, ya kan? Nggak berani ngejarnya kasus EKTP karena melibatkan elit politik tertentu, menyangkut partai tertentu yang sedang berkuasa. Kenapa dengan Anies Baswedan berani? Dikiranya Anies Baswedan tidak punya pendukung, pendukungnya sangat besar, rakyat. Jadi rakyat yang akan pasang badan untuk Pak Anies melawan KPK. Bagaimana KPK tidak dicurigai bermain politik kalau dia kasus dugaan pencucian uang anak presiden tidak diusut. Harun Masiku sudah 2 tahun lebih tidak temu. Skandal EKTP yang menyebut-nyebut ya seorang gubernur maupun politisi sebuah partai ya tidak diusik sama sekali. Ini hasilnya sudah ada di audit BPK dan kerugian negara tidak ada di Formula E. Kalau kita bandingkan dengan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, itu jauh lebih besar. Kenapa itu juga tidak diaudit, tidak diperiksa? Dan itu adalah indikasi korupsinya sangat besar. Oh gitu. Sangat besar. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan suatu kasus. Ya, saya betul-betul hanya berpegang pada aturan, ya, dan kemudian ya bersandarkan pada alat bukti. Itu saja yang menjadi sandaran kami ya, di KPK. Ya. Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Jadi kalau Anda bisa seorang membuat tweet, ini ngambil uang sekian, bawa dong buktinya. Kalau Anda tidak bawa buktinya, jangan. Kalau tidak, semua orang kita bisa terima 10 tuduhan. Kita habis energinya membantahi semua. Gini, saya jalan saja. Bismillah, tawakal Allah. Bila Anda mengatakan saya ambil uang habis saya tunjukkan. Bila tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik. Setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi saya tidak pernah terima. Dan memang ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi, dan jangan membayangkan mereka beroperasi di negeri yang accountingnya masih bermasalah. Mereka itu beroperasi di negara yang aturan pembukuan, apalagi kalau sudah masuk ke dalam stock market, mereka tuh punya peraturan yang sangat ketat. Tentu di sana juga masih ada korupsi, tapi jangan dibayangkan seperti ini proyek-proyek yang serba mudah untuk hengki-pengki. Ini angka besar, ini nilainya besar, ini adalah reputasinya tinggi. Karena itulah kita jaga governance-nya dengan baik dari awal. CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berubah sikap soal buka-bukaan kasus Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan KPK tengah mempertimbangkan untuk membuka penyelidikan Formula E ke publik agar tidak dicurigai melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Belakangan, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto kemudian mengoreksi pernyataan Alex. Ia mengatakan KPK tak akan membuka hasil penyelidikan ke publik. Kalau kami membuka-buka itu tidak tepat juga. Nanti setiap orang yang ini, yang kemarin ini, padahal dia sifatnya. Kadang-kadang ada yang diminta datang juga, dia tak paham, ya kembali lagi. Mungkin dia punya data informasi apa dikaitkan dengan hal-hal yang sedang dicari, ujar Karyoto pada Selasa 4 Oktober. Jenderal Polisi Bintang 2 ini menegaskan Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Belum ada tersangka yang ditetapkan KPK. Karyoto menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan keterangan di proses penyelidikan belum bisa dikategorikan sebagai saksi, karena masih keterangan yang sifatnya konfirmasi atau klarifikasi terhadap apa yang sedang dilakukan dan ingin dibuat terang oleh para penyelidik KPK.